supaya tercium bau aromanya. Maka kata Nabi, ini adalah lonte. Kalau bahasanya sini, ini adalah pelacur, kata Nabi. Padahal si perempuan tidak melacur. Padahal perempuan ini tidak kelihatan menjual diri, tapi hanya pakai parfum. Saya nggak marah, cuman ada umat yang marah, ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte, iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Kacau tidak? Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap, bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka jildu tangkap. Bagaimana kemarin digoreng apa yang disampaikan Habib Rizik bin Syihab tentang ujaran-ujaran, anggapan-anggapan, ucapan lonte di acara Maulid. Anda jangan merasa benar, merasa suci, dan merasa, oh saya tidak terima, ini kata-kata jorok. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, perhatikan baik-baik. Saya sampaikan kepada para habaib, saya pernah menyampaikan pada Habib Jindan, Novel bin Jindan kalau tidak salah, beberapa waktu yang lalu, saya menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita sedang meninjau lokasi, di mana lokasi ini akan dibuat satu tempat unit pendidikan untuk tahfidz hadis. Tapi kita prioritaskan di sini sebagai darul aitam, yaitu untuk rumah yatim prioritasnya, dan juga du'afa. Di mana kita pada saat ini sangat butuh terhadap kepemimpinan muslim yang didedikasikan sebagai seorang pejuang. Artinya dia betul-betul kuat memegang agamanya dan keimanannya. Jadi di sini Kabupaten Bondowoso, dan insya Allah kita sesegera mungkin akan membangun tempat ini sebagai lahan perjuangan dan dakwah tegaknya syariat dan sunnah di Indonesia pada khususnya. Dan mohon doanya, mohon dukungannya, bersama-sama kita akan membangun satu ladang amal untuk kita semuanya. Kenapa saya sampaikan ini ada satu amal? Bahwa kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Kata Nabi SAW bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Maka ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang adanya kegaduhan, kerancuan yang terjadi di sekitar kita pada kesempatan ini. Khususnya yang kami sampaikan adalah tentang bagaimana para tokoh-tokoh kita. Sekarang begini, saya melihat ada beberapa kesempatan terakhir ini, pada beberapa kesempatan terakhir ini, tokoh-tokoh yang nyinyir terhadap gerakan-gerakan, nggak usah tedeng-tedeng, tak usah aling-aling. Saya tahu mereka itu menyindir adanya gerakan Habib Rizik bin Syihab. Dan saya tahu mereka yang tidak sepakat dengan Habib Rizik bin Syihab, entah apapun tujuannya, wallahu alam. Entah ada karena mungkin hasud, iri, dengki, wallahu alam. Kita tidak sampaikan itu. Apa karena untuk mengingatkan semuanya ada kemungkinan, dan itu semuanya adalah sesuatu yang mungkin untuk kita sampaikan. Yang penting kita tetap jaga diri, tidak sultan kepada sesama. Akan tapi begini, saya akan menganalisa tentang adanya ujaran-ujaran mereka, penyampaian-penyampaian mereka terhadap sesama tokoh dan ulama pejuang agama Rasulullah SAW. Yang perlu Anda garis bawahi adalah hari ini bahwa baginda Rasul SAW melaksanakan dakwahnya dengan berbagai macam cara.
Tidak ada ceritanya baginda Rasul SAW dakwahnya adalah sirran terus, tidak, tapi jahran. Tidak ada ceritanya baginda Rasul melaksanakan dakwahnya secara bil hikmah, mau'izah hasanah, hikmah, enggak. Tapi kadang-kadang ada waktunya keras, ada waktunya tegas, ada waktunya marah, ada waktunya menyampaikan apa hakikat dan faktanya. Ini salah satu. Kita ambil contoh. Bagaimana kemarin digoreng apa yang disampaikan Habib Rizik bin Syihab tentang ujaran-ujaran, anggapan-anggapan, ucapan lonte di acara Maulid. Anda jangan merasa benar, merasa suci dan merasa oh saya tidak terima ini kata-kata jorok. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, perhatikan baik-baik bahwa baginda Rasul SAW pernah bersabda, An-Nasai, tentang ucapan-ucapan lonte ini. Diriwayatkan dari Nasai, kemudian Abu Dawud, kemudian Tirmidzi dan Imam Ahmad menyampaikan, ayyuma mura'ati ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha. Apa kata Nabi? Fahiya zainatun. Perempuan yang berwangi-wangian, berparfum, kemudian untuk melewati satu kelompok, satu kaum supaya tercium bau aromanya, maka kata Nabi, ini adalah lonte. Kalau bahasanya sini, ini adalah pelacur, kata Nabi. Padahal si perempuan tidak melacur. Padahal perempuan ini tidak kelihatan menjual diri, tapi hanya pakai parfum dan berwangi-wangian. Tujuannya untuk dicium oleh kaum Hawa, kaum Adam maksud saya. Ini kata Nabi, fahiya zainah, lonte. Maka Anda sekarang apapun yang ada di dalam Islam, tujuannya itu untuk menegaskan bahwa ini adalah perbuatan yang tidak terpuji dan tercela. Maka harus disampaikan bagaimanapun caranya orang ini supaya bisa taubat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cobalah Anda mau bijak seperti apa. Maka kita sampaikan pada kesempatan ini, tidak salah. Kita dukung. Lonte kita katakan lonte. Pelacur kita katakan pelacur. Tidak usah dikasih tedeng-tedeng, diperbaiki menjadi kupu-kupu malam, kemudian pekerja seks komersial dan lain sebagainya. Lonte, pelacur, itu sudah. Karena suatu saat kata-kata itulah yang ketika Allah buka hidayah dalam hatinya, dia merasa nyesal dan merasa malu dengan sebutan tersebut sehingga dia menjadi orang baik. Ini adalah salah satu hikmah. Jangan tutup telinga sebelah atau tutup mata Anda terhadap kebenaran dan gerakan-gerakan dakwah yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh kita. Satu. Yang kedua, saya sampaikan, mohon maaf dalam hal ini saya bukan habaib. Mungkin di nasab-nasab saya dari ibu, mungkin di atas-atasnya ada. Dan saya ada nasab dan catatannya sampai saat ini. Tidak perlu kita sampaikan, tidak perlu kita sebarkan. Seperti misalkan itu dah. Saya sampaikan kepada para habaib. Saya pernah menyampaikan pada Habib Jindan, Novel bin Jindan kalau tidak salah, beberapa waktu yang lalu. Saya menyampaikan, apa Rasul tidak marah? Marah. Tetapi lihat, motivasi kemarahan Rasulullah satu, bukan politik. Motivasi kemarahan Rasulullah bukan dunia. Motivasi kemarahan Rasulullah bukan harta, bukan tahta, bukan jabatan, bukan karena pribadi. Motivasinya karena agama murni, nggak ada campuran apa-apa. Sallallahu alaihi wasallam. Lihat, kalau kita mau marah seperti marahnya Nabi, apa motivasinya? Dan bagaimana menyalurkan kemarahan tersebut seperti Nabi Muhammad. Nabi dalam menyalurkan kemarahannya tidak mengganggu orang lain, tidak mencaci orang lain, tidak memaki orang lain, tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk. Nabi marahnya elegan, marahnya Rasulullah santun. Itu dikatakan oleh sahabat Rasulullah, kalau marah itu nampak sebuah urat di keningnya. Itu sahabat bilang, kalau urat ini sudah muncul di keningnya Rasulullah, ini adalah hal yang paling berat bagi kami, yang paling menakutkan bagi kami. Nggak ngomong, diam. Tapi baru ngelihat tahu Rasulullah marah, sahabat udah ketakutan. Sallallahu alaihi. Kemudian selanjutnya, tadi saya dengar juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu marah ketika agamanya sudah dilecehkan. Idza tu'i'a haqqullah lam yakum ahadun li ghadabi, dan seterusnya. Lalu kita di Indonesia ini ketahui bersama bahwa
banyak penistaan agama seperti dilakukan oleh Victor Laskoda contohnya, kemudian Abu Janda contohnya, kemudian dan kawan-kawan yang mana mereka sampai saat ini belum tersentuh hukum. Lalu kami sebagai umat Islam yang menauladani baginda Rasulullah, bagaimana cara kami untuk marah kepada mereka, sedangkan sampai saat ini mereka tidak tersentuh hukum. Demikian, itu mungkin pertanyaan kami tanpa mengurangi hormat kami dan perlu diketahui. Karena saya lihat terus terang, saya tidak, sekali lagi tidak mau pakai sindir-sindiran, tapi ini pun tidak mengurangi rasa hormat kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi satu wacana, satu pertimbangan yang bisa meluruskan kembali, mempersatukan kembali bahwa gerakan dakwah baginda Rasul SAW tidak hanya dengan monoton satu cara saja. Tidak. Ada kalanya Rasulullah SAW harus marah. Ada. Ini sering saja. Meskipun tidak nyebut Habib Rizik, tapi saya merasakan ini secara konotasinya, secara eksistensinya, secara intisarinya, ini adalah menyindir dan menabrak jalan perjuangan gerakan Habib Rizik bin Hussein Syihab di dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah salah satunya. Anda mungkin merasakan hari ini nyaman, kemudian maksiat tidak terlalu merajalela, kemudian yang merugikan merongrong negeri ini tidak terlalu parah mentok full misalkan. Kita masih hidup, kita masih bisa merasakan adanya keadilan. Tapi jangan harap Anda merasakan itu semuanya ketika yang mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar itu diam. Coba Anda perhatikan, kok cuman Anda saja yang mengkritik, bahkan yang nyindir, yang nyinyir terhadap Habib Rizik bin Syihab. Saya sampaikan, saya lihat dari dulu sampai sekarang. Saya lihat dari dulu sampai sekarang. Apa yang disampaikan Habib Rizik tidak pernah mengatakan bahwa Anda, oh santai-santai, oh enak hidupnya proposal, oh enak hanya duduk manis bersama penguasa, keluar masuk tamu, terima uang, terima amplop. Tidak, Habib tidak pernah mengatakan begitu. Habib tidak pernah mengusik kehidupan Anda yang merasa damai, merasa nyaman, diajak nahi mungkar. Oh, saya punya kajian, saya punya santri, saya punya jamaah, saya punya rutina. Siapa yang bilang Anda tidak punya rutinan? Siapa yang bilang mereka tidak punya jamaah? Siapa yang bilang para pejuang baginda Rasulullah SAW mencakup segala profesi, dari presiden, kemudian birokrasi, kemudian beliau juga berperang iya, imam iya. Ketika waktunya turun ke medan perang, baginda Rasul tidak pernah beralasan berangkat. Sudah, saya yang ngajar anak-anak kalian di sini. Tidak pernah begitu. Tapi baginda Rasul membawa pedangnya, membawa senjatanya, dia turun ke medan perang. Ini adalah prinsip. Dan ini adalah salah satu fakta yang harus kita pelajari, sebenarnya Islam itu seperti apa. Baik. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.